Ya tujuannya Egy Sujana ini cuma satu, cari duit, cari panggung dan cari uang. Itu aja, karena dia punya beban 3 istri yang harus dihidupinnya. Masih aja bikin kegaduhan di negara ini. Nggak capek kau Egy? Hah? Sadar ke dong Egy, pakai otak kau itu, pakai otak kau. Udah tua bukannya kau tobat Egy. Ingat tuh penyakit kau, ambeien kau itu, jantung kau nanti kumat lagi. Dewi Tanjung menghantam keras mulut sampah Egy Sujana dan kawan-kawannya. Gitu loh. Ya, ini cerdas, ini pandangannya beliau. Oke, sekarang ada maksudnya. Itu dibilang trinitas itu bukan seperti Henry. Kalau di Islam 99 trinitas waktu itu menunjukkan sifat Tuhan. Bodoh lagi Kan dulu dong, Pak. Nggak bisa berbeda. Bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas itu. Jangan identitas Asmaul Husna. Ini tidak sama dengan trinitas. Jelas dulu, Anda mau ajarin ente. Ajarin apa? Belum ajarin kita. Gila kok. Jangan. Mulut-mulut para sampah-sampah negara yang masih berkeliaran liar di negara ini, ya, terutama kepada Egy Sujana, aki-aki ambeien, ya. Hey Egy, kau dengar nih kata akun ya. Egy ini mungkin sama Habib Kribo mungkin dia berani bercuap-cuap, cuman pengen tahu apakah dia berani berkata kasar dan bercuap-cuap menghadapi seorang Dewi Tanjung, ya. Di sini dia mungkin berani belagu sombong, tapi Nyai pengen tahu kalau nanti dia akan berhadapan dengan Nyai Dewi Tanjung. Yang jujur aja kayak Lius, Egy Sujana, Haikal Hasan, semua pokoknya kadrun-kadrun khilafah ini sebenarnya tujuannya membuat kegaduhan, mengganggu pemerintahan Jokowi. Tapi tujuan utamanya adalah mencari uang, atau dia dibayar oleh kelompok-kelompok yang memang anti pemerintah. Ya, lalu sekarang kelompok-kelompok ini tidak henti-hentinya selalu membawa agama dan agama Islam. Padahal udah selesai. Agama ini adalah urusan individu antara Allah dan manusia, bukan manusia ke manusia. Tuh, misalnya kita berhadapan dengan ulama. Ulama itu tidak akan menanggung dosa kita. Yang akan menanggung dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia itu sendiri. Para kadrun-kadrun khilafah ini sebenarnya tujuannya membuat kegaduhan, mengganggu pemerintahan Jokowi. Tapi tujuan utamanya adalah mencari uang, ujar Dewi Tanjung. Nah, di sini Egy Sujana bisa berkata kasar kepada Habib Kribo. Dia nggak ngerti jati diri, identitas itu sama aja. Egy, kau cerdas dikit Egy, pakai otak kau. Ya, jangan uang aja yang kau cari Egy. Kalau berdebat itu, keluarkanlah kata-kata yang santun. Kalau kau memang katanya orang hebat, profesor, dokter Anda, segala macam. Hah? Jangan memaki-maki orang dengan kata-kata kasar. Itu kelihatan kualitas kau tuh rendah. Ya, murah banget gitu loh. Menjual-jual agama untuk menghancurkan dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Itulah tujuan mereka. Karena mereka ini dibayar untuk mengganggu pemerintahan Jokowi, terutama si Egy Sujana ini. Ya, ini manusia ini nggak lepas cuma cari uang, kapal keruk. Ya, Egy, nggak suka kau dengan statement aku. Kutunggu laporan kau. Ya, udah tua bukannya kau tobat Egy. Ingat tuh penyakit kau, ambeien kau itu, jantung kau nanti kumat lagi. Jadi si Egy Sujana ini, ya, gimana ya, orang yang baru belajar agama, tapi dia salah memahami, salah mengimplementasikan ke dalam kehidupan pribadinya. Ya, tujuannya Egy Sujana ini cuma satu, cari duit, cari panggung dan cari uang. Itu aja, karena dia punya beban 3 istri yang harus dihidupinnya. Ya, nggak usah lah kalau menghadapi sampah-sampah negara ini, ya, kadrun-kadrun sampah negara ini. Lebih baik kita anggap aja mereka tuh hanyalah, ya, pengganggu-pengganggu atau kuman-kuman yang memang harus dimusnahkan dengan cara-cara yang lain. Ngapain ngeladenin berdebat kayak gini menghadapi sampah begini? Buang waktu ngadepin sampah-sampah begini, karena otak mereka itu nggak dipakai. Jadi kita mau ngomong tentang kebenaran pun nggak akan nyambung di otak-otak mereka, karena di otak mereka tuh udah ada hanyalah doktrin-doktrin kebencian, bagaimana caranya menjatuhkan pemerintahan Jokowi di atas nama agama. Sadar dong, kau juga Lius, tobat dong. Udah masuk penjara kalian.
Bukannya tobat. Mau aku naikin lagi kasus kalian nanti. Kan belum SP3 itu kasus-kasus yang kemarin yang menjerat si Egy dan si Lius ini. Hah? Jangan bikin kegaduhan dong. Ini lagi masa pandemi. Jaga mulut dong. Udah banyak bencana kayak begini masih aja bikin kegaduhan di negara ini. Nggak capek kau Egy? Hah? Sadar ke dong Egy. Pakai otak kau itu. Pakai otak kau. Atau dibayar oleh kelompok-kelompok yang memang anti pemerintah. Oh ya, kalau sekarang kelompok-kelompok ini tidak henti-hentinya selalu membawa agama-agama dan agama Islam, tapi ini sudah selesai. Agama ini adalah urusan individu antara Allah dan manusia, bukan manusia ke manusia, ujar Dewi Tanjung melanjutkan. Egy Sujana ini gimana ya orang yang baru belajar agama tapi salah memahami, salah mengimplementasikan ke dalam kehidupan pribadinya. Ya, tujuannya Egy Sujana ini hanya satu, yaitu cari duit, cari panggung, untuk cari uang. Kerja karena dia punya beban 3 istri yang harus dihidupinya. Nah, aki-aki ambeien. Ya. Hei Egy, kau dengar nih kataku ya. Egy ini mungkin sama Habib Kribo mungkin dia berani bercuap-cuap. Cuman Nyai pengen tahu apakah dia berani berkata kasar dan bercuap-cuap menghadapi seorang Dewi Tanjung. Ya, di sini dia mungkin berani belagu sombong, tapi Nyai pengen tahu kalau nanti dia akan berhadapan dengan Nyai Dewi Tanjung. Yang jujur aja kayak Lius, Egy Sujana, Haikal Hasan, semua pokoknya kadrun-kadrun khilafah ini sebenarnya tujuannya membuat kegaduhan, mengganggu pemerintahan Jokowi. Tapi tujuan utamanya adalah mencari uang atau dia dibayar oleh kelompok-kelompok yang memang anti pemerintah. Ya, lalu sekarang kelompok-kelompok ini tidak henti-hentinya selalu membawa agama-agama dan agama Islam. Padahal udah selesai. Agama ini adalah urusan individu antara Allah dan manusia, bukan manusia ke manusia. Tuh misalnya kita berhadapan dengan ulama. Ulama itu tidak akan menanggung dosa kita. Yang akan menanggung dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia itu sendiri. Para kadrun-kadrun khilafah ini sebenarnya tujuannya membuat kegaduhan, mengganggu pemerintahan Jokowi. Tapi tujuan utamanya adalah mencari uang, ujar Dewi Tanjung. Nah, di sini Egy Sujana bisa berkata kasar kepada Habib Kribo. Dia nggak ngerti jati diri, identitas itu sama aja. Egy, kau cerdas dikit Egy. Pakai otak kau. Ya, jangan uang aja yang kau cari Egy. Kalau berdebat itu, keluarkanlah kata-kata yang santun. Kalau kau memang katanya orang hebat, profesor, dokter Andes, apa segala macam. Hah? Jangan memaki-maki orang dengan kata-kata kasar. Itu kelihatan kualitas kau tuh rendah. Ya, murah banget gitu loh. Menjual-jual agama untuk menghancurkan dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Itulah tujuan mereka. Karena mereka ini dibayar untuk mengganggu pemerintahan Jokowi, terutama si Egy Sujana ini. Ya, ini manusia ini nggak lepas cuma cari uang, kapal keruk. Ya, Egy, nggak suka kau dengan statement aku. Kutunggu laporan kau. Ya, udah tua bukannya kau tobat Egy. Ingat tuh penyakit kau ambeien, kau itu jantung kau nanti kumat lagi. Jadi si Egy Sujana ini ya, gimana ya, orang yang baru belajar agama tapi dia salah memahami, salah mengimplementasikan ke dalam kehidupan pribadinya. Ya, tujuannya Egy Sujana ini cuma satu, cari duit, cari panggung dan cari uang. Itu aja, karena dia punya beban 3 istri yang harus dihidupinnya. Ya, nggak usah lah kalau menghadapi sampah-sampah negara ini ya, kadrun-kadrun sampah negara ini. Lebih baik kita anggap aja mereka tuh hanyalah ya pengganggu-pengganggu atau kuman-kuman yang memang harus dimusnahkan dengan cara-cara yang lain. Ngapain ngeladenin berdebat kayak gini menghadapi sampah begini? Buang waktu ngadepin sampah-sampah begini karena otak mereka itu nggak dipakai. Jadi kita mau ngomong tentang kebenaran pun nggak akan nyambung di otak-otak mereka, karena di otak mereka tuh udah ada hanyalah doktrin-doktrin kebencian, bagaimana caranya menjatuhkan pemerintahan Jokowi di atas nama agama. Sadar dong, kau juga Lius, tobat dong.
Udah masuk penjara kalian, bukannya tobat. Mau aku naikin lagi kasus kalian nanti. Kan belum SP3 itu kasus-kasus yang kemarin yang menjerat si Egy dan Silius ini.